Selamat siang. Kita lanjutkan pertemuan di minggu ke-10 dengan judul Mekanika Fluida bab 14 buku Fisika Halide Resnick. Ya, kita perhatikan mekanika fluida. Ya, seperti ini. Salah satunya adalah cairan yang bergerak, ya. Baik, kita tahu bahwa wujud zat atau materi atau bahan yang ada di alam ini terdiri dari 3 macam wujud, ya. Jadi kita bukan yang asing dengan 3 wujud zat ini. Yang pertama adalah padat, di mana bahan padat atau zat padat ini tentu saja memiliki volume dan bentuk yang pasti, di mana jika mempertahankan bentuk dan ukurannya bahkan di bawah tekanan yang cukup besar, ya. Yang kedua, wujud benda itu berupa gas. Gas tidak memiliki volume yang pasti maupun bentuk yang pasti, ya. Kita bisa amati sekarang kita merasakan adanya oksigen atau udara, ya, tapi kita nggak tahu bentuknya seperti apa dan volumenya seperti apa. Nah, gas atau gas ini mengembang atau menempati, mengisi wadahnya, ya. Jadi gas hanya menempati wadahnya. Yang berikutnya adalah wujud cair, ya. Seperti halnya dengan gas, memiliki volume yang pasti tapi tidak mempunyai bentuk yang pasti, ya, memiliki volume, ya. Nah, sebab hanya mengambil bentuk dari wadahnya, jadi bentuknya itu mirip dengan yang gas, ya. Jadi dia itu mengisi wadah, tapi dia memiliki volume yang pasti, ya. Oke, jadi ini 3 wujud materi atau zat atau benda atau bahan, ya. Itu klasifikasinya seperti itu, ya. Nah, tentu saja setiap wujud dan setiap wujud zat ini memiliki sifat-sifat yang khusus dan membedakan dengan mudah seperti apa wujud dari 3 zat yang ada di alam ini, ya. Jadi sifat-sifat khusus mereka miliki, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam terminologi fluida. Apa yang dinamakan fluida? Yaitu keadaan benda atau materi yang bukan padat, ya, karena dengan ciri atom dan molekulnya bergerak bebas melewati satu sama lain, ya. Jadi secara acak dia bergerak, ya. Nanti Anda bisa perhatikan bahwa antara bedanya cair dan gas, kalau gas itu makin renggang jarak antara atom-atom atau partikelnya, sedangkan cair tuh acak tapi masih mengandung banyak, dalam satu volume itu banyak atom dan molekulnya, ya.
Nah, tapi dua-duanya molekulnya acak atau bebas bergerak ya. Ya, apa yang dinamakan fluida yaitu gas atau cairan. Ya, kalau bahasa Inggris fluida adalah fluid, sedangkan cairan adalah liquid ya. Jadi yang dimaksud dengan fluida di sini adalah gas dan cairan. Ya, baik cairan maupun gas dianggap fluida karena dapat mengalir dan berubah bentuk. Ya, jadi definisi fluida kita sudah pahami bahwa yang dimaksud adalah cairan atau gas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mekanika fluida? Ya, ada dua kategori ya, sama dengan mekanika biasa. Di sana ada statika fluida, yaitu fluida yang dalam keadaan diam. Ya, sama dengan mekanika statis adalah benda dalam keadaan diam tanpa ada gaya luar ya. Nah, dinamika fluida itu adalah fluida yang dalam keadaan bergerak ya. Nah, bagaimana prinsip menguraikan keduanya? Itu menggunakan hal yang sama dengan mekanika biasa, yaitu dengan menggunakan hukum Newton ya. Jadi untuk menguraikan mekanika fluida ini prinsipnya sama dengan menggunakan hukum Newton. Baik, selanjutnya kita mengenal tentang massa jenis ya, atau yang dikenal atau dinyatakan bentuk lain adalah densitas, yaitu perbandingan massa dan volume. Jadi massa jenis kita tahu simbolnya adalah rho dengan satuan kilogram meter kubik ya. Jadi dalam bentuk matematik rho sama dengan massa dibagi volume ya. Jadi kita sudah familiar dengan massa jenis ini. Nah, tapi di dalam fluida banyak orang hidrostatika menggunakan berat jenis ya, bahwa para ahli hidrolika ya itu lebih sering menggunakan berat jenis atau besaran yang menyatakan perbandingan berat terhadap volume ya. Jadi ini dalam orang yang mempelajari hidrolika itu menyatakan berat jenis dibanding dengan massa jenis atau rho. Nah, kita tahu bahwa berat itu merupakan massa kali gravitasi ya. Nah, yang dimaksud berat jenis ya tentu saja berat per volume gitu. Jadi W kecil itu menyatakan berat jenis sama dengan massa kali gravitasi kali volume ya. Jadi dengan demikian kalau kita konversikan ke dalam massa jenis, jadi berat jenis itu merupakan massa jenis dikalikan gravitasinya ya. Jadi Anda tidak terlalu kesulitan mengkonversi berat jenis terhadap massa jenis karena hanya bergantung pada gravitasi. Namun karena sifat natural gaya berhubungan dengan massa bukan dari berat, maka variabel massa jenis akan digunakan ketika kita membahas kasus-kasus secara analitik. Jadi kita tidak mengikuti para hidrolika untuk membuat
pembahasan secara analitik dengan menggunakan berat jenis ya. Ya, contoh soalnya seperti ini. Sebuah wadah ukurannya panjang 2 meter, lebar 2 meter, dan kedalaman 30 cm. Diisi dengan air sampai penuh. Berapakah massa air dan berat jenis air tersebut? Ketika kita diketahui rho air adalah 1000 kg per meter kubik ya. Ya, tentu saja kita tahu rho itu adalah massa dibagi volume. Masanya diketahui, masanya ditanyakan, rho-nya diketahui, maka ya tentu saja volume kita hitung dulu ya. Ya, ini persoalan SMP, tidak perlu Anda berpikir terlalu lama untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jadi massa jenis kita langsung bisa tahu, berat jenis kita tahu, rho dikalikan gravitasi. Oke. Nah, ada istilah lain dalam fluida itu adalah massa jenis relatif, di mana definisi dari massa jenis relatif itu adalah perbandingan massa jenis suatu benda terhadap massa jenis air. Jadi relatif itu kita membandingkan dengan massa jenis air saja ya. Jadi dengan matematiknya, rumusannya, massa jenis relatif itu adalah massa jenis benda dibagi massa jenis air ya. Nah, dalam beberapa kasus massa jenis relatif ini sangat berguna ketika kita menganalisis keadaan benda yang berada di air ya. Jadi kita memerlukan pemakaian massa jenis relatif ketika kita ingin menganalisa keadaan benda di dalam air. Nah, setiap jenis zat akan memberi reaksi terhadap adanya perubahan suhu dan tekanan. Jadi semua zat dari padat, gas, dan cair itu akan mempunyai sifat yang mereaksikan ketika ada perubahan suhu atau perubahan tekanan ya. Nah, reaksi terhadap perubahan suhu. Ketika suatu benda tergolong plastik, ini padat ya, maka ketika dipanaskan benda itu akan menyusut. Tapi ketika bahan itu atau benda itu bukan plastik, maka akan bertambah ketika dipanaskan ukuran bendanya ya. Oke, jadi ini contoh di dalam benda padat ya terhadap reaksi ketika ada perubahan suhu. Nah, bagaimana reaksinya terhadap perubahan tekanan? Ya, ketika benda diberi tekanan cukup besar, maka benda akan mengalami perubahan ukuran ya, tergantung dari arah tekanan yang diberikan. Jadi perubahan ukuran ini berhubungan dengan perubahan bentuk dari benda ya, yang disebut dengan terjadinya deformasi ya. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang masalah terjadinya deformasi ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tekanan dalam fluida. Nah, ya tadi sudah kita pahami bahwa ada reaksi terhadap perubahan temperatur dan tekanan. Jadi tekanan untuk fluida itu bergerak tegak lurus pada umumnya ya, ini bukan untuk fluida saja.
itu tegak lurus dengan permukaan bidang di bagian permukaan bidang tersebut ya. Jadi persamaan matematiknya, tekanan simbolnya P itu sama dengan gaya dibagi luas permukaannya ya. Nah, di dalam fluida itu ada istilah tekanan hidrostatis ya, adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang bergerak maupun tak bergerak ya. Ada istilah dengan buoyancy, tekanan buoyancy ya. Nah, di mana tekanan hidrostatis itu adalah tekanan fluida dibagi dengan luasnya. Jadi di sini tekanan itu adalah massa fluida dikalikan gravitasi dibagi luasnya. Nah, oleh karena massa itu adalah perkalian massa jenis ya dengan volumenya ya, maka tekanan hidrostatis dapat ditulis ya, jadi rho V itu menggantikan massa dikalikan G dibagi A ya. Nah, tekanan hidrostatis sebuah titik di kedalaman pada sebuah wadah itu kita bisa nyatakan bahwa volume itu adalah luas kali tinggi atau dalamnya ya. Jadi dengan demikian tekanan hidrostatis bisa ditulis sebagai massa jenis dikalikan kedalaman dikalikan gravitasi ketika luasnya kita coret ya. Jadi dengan penjelasan bahwa P hidrostatik itu dengan simbol pH ya, G adalah gravitasi, kecepatan gravitasi, rho nya adalah massa jenis fluida bukan massa jenis bendanya ya, H adalah kedalaman titik dari permukaan, A adalah luas permukaan wadahnya. Contoh soalnya seperti ini. Tekanan ukur dalam setiap ban dari 4 ban mobil adalah 240 kilopascal. Nah, setiap ban mempunyai bekas jejak kaki atau footprint 220 cm persegi. Ini adalah luas permukaannya, ini adalah tekanannya, perkirakan massa mobil. Nah, jadi kita diketahui luas permukaan dan tekanan dari 4 ban ya. Jadi kita tahu bahwa gaya itu adalah tekanan ya. Jadi tekanan yang ada di sini adalah 4 kali ban. Jadi diketahui adalah luas permukaan setiap ban ya. Jadi dengan demikian massa itu adalah 4 kali tekanan ya dikalikan luasnya dibagi dengan gravitasinya sehingga kita peroleh massanya. Oke, jadi itu tadi salah satu contoh bagaimana mencari massa ketika diketahui tekanan dan luas permukaan ya. Nah,
Gaya penghasil tekanan fluida itu ada dua, ya. Gaya berat yaitu dari bendanya sendiri, ya, dari elemen massa charge-nya. Yang ini merupakan untuk fluida yang berada dalam keadaan diam disebut gaya hidrostatik, ya. Itu tadi gaya berat ini namanya gaya hidrostatik kalau bendanya cairannya diam, ya. Nah, yang kedua gayanya adalah gaya permukaan, di mana gaya permukaan ini tegangan permukaan, ya, dari suatu zat terhadap zat lain di sekitarnya. Jadi ada gaya lain selain di dalam fluidanya, ya, itu namanya gaya permukaan. Jadi penghasil tekanan fluida ada dua, gaya berat bendanya dan gaya permukaan, yaitu gaya yang berada di luar fluidanya atau permukaan fluidanya. Jadi dengan demikian, khusus kasus fluida yang berada dalam keadaan diam, ya, besar tekanan di fluida itu terhadap benda memiliki luas permukaan A adalah tekanannya adalah gaya yang tergantung dari gravitasi dibagi A. Ini gaya gravitasi ini adalah gaya permukaan. P0 itu adalah atmosfer, ya. Dengan demikian kita memasukkan gaya itu adalah massa kali gravitasi dibagi dengan luas permukaannya ditambah P0, ya, karena gaya ini adalah dari pengaruh gravitasi, ya. Nah, persamaan P sama dengan gaya dibagi luas ditambah tekanan permukaan, ya, itu hanya berlaku pada benda yang ukurannya kecil, ya, sehingga karena ukuran kecil tiap perbedaan kedalaman tidak perlu dirisaukan atau kita bisa abaikan, ya. Baik, jadi kita amati sekarang ada sebuah benda dimasukkan ke dalam bejana yang berisi fluida, dalam hal ini air, ya. Maka benda mengalami tekanan dari segala arah oleh gaya yang bekerja pada setiap benda. Jadi tadi ada pemahaman bahwa di dalam fluida itu ada dua tekanan yang dikenal, yaitu tekanan akibat gaya gravitasi, ada tekanan permukaan. Tapi di dalam hal ini ada buoyancy atau gaya tekan ke atas dari fluida, ya. Jadi dari informasi bahwa ada suatu benda masuk ke dalam fluida, dalam hal ini cairan, maka kita bisa menggambarkan adanya tiga gaya, ya. Gaya yang dari permukaan arahnya ke bawah, dan gaya gravitasi dari bendanya itu ke bawah, tapi ada gaya yang gaya hidrostatis dari fluidanya, ya. Jadi pada keadaan setimbang, komponen gaya vertikal ke bawah dan ke atas adalah sama. Jadi seperti ini prinsipnya. Jadi kalau ada keadaan setimbang, maka gaya yang menuju ke bawah besarnya sama dengan gaya yang ke atas. Jadi gaya ke atas dan ke bawah itu sama. Di bawah itu adalah gaya hidrostatik, ya. Yang ke atas, yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi, dan gaya permukaan adalah gaya udara,
ya, maka gaya hidrostatis itu yang tadi kita sudah dapatkan adalah tekanan kalikan luasnya, karena di persamaan yang awal tadi itu adalah tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas. Jadi ketika kita nyatakan dia adalah gaya hidrostatis, maka tekanan 2 yang kita lihat di sini dikalikan luas itu adalah gaya hidrostatisnya, ya. Jadi gaya gravitasinya kita tahu adalah massa kali gravitasi, sedangkan gaya udaranya kita tahu adalah tekanan dari atmosfer dikalikan dengan luas permukaannya, ya. Jadi pada keadaan seimbang seperti itu. Dengan demikian tekanan pada P2 lebih besar dibanding dengan tekanan dari P1, ya. Ya, karena setimbang itu berarti penjumlahan dua gaya yang ke bawah dengan gaya yang ke atas itu sama. Nah, sedangkan P1 itu harus dijumlahkan dengan gaya gravitasi, sehingga tentu saja P1 itu akan lebih kecil dibanding dengan P2. Nah, berapa selisihnya adalah P2 dikurangi P1, ya. Ya, dengan demikian karena bendanya diam, maka tidak ada percepatan, maka selisih gaya arah vertikal adalah 0, ya. Dengan demikian selisih gayanya itu gaya atas dikurangi gaya bawah sama dengan 0, dan kita tahu bahwa gaya atas itu adalah P1 ditambah delta P dikalikan luasnya, sedangkan gaya ke bawah adalah P1 dikalikan luas dikurangi massa kali gravitasinya. Dengan demikian, karena massa itu adalah rho dikalikan A, ya, dikalikan ketinggian kedua dikurangi pertama, ya. Kita lihat gambar ini, ya. Jadi di sini ada denah tentang ketinggian dari benda ini, ya, bahwa Y1 dan Y2 ini kalau dinyatakan sebagai H, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa ini delta Y ini adalah H, ya. Jadi selisih tekanan yang ada di dalam proses benda yang berada di dalam air itu merupakan perkalian antara massa jenis fluida dikalikan gravitasi dikalikan ketinggiannya atau selisih Y-nya, ya. Jadi nilai massa itu sebanding dengan massa fluida, ya, yang dipindahkan. Jadi sehingga massa jenis yang digunakan adalah massa jenis fluida. Jadi rho di sini bukan rho benda tapi rho fluida. Jadi nilai massanya itu sebanding dengan massa fluida yang dipindahkan, ya. Ini nanti hukum Archimedes yang menyatakan seperti itu, ya. Ya, jadi tekanan yang bekerja pada setiap segmen kecil di dalam benda pada benda itu, maka kita nyatakan adalah dP sama dengan rho G kali selisih ketinggiannya, ya.
Jadi ketika kita integralkan adalah seperti ini. Jadi integral dari kalau kita mau P nya secara total adalah integral dari P0 sampai P dP sama dengan dy dari 0 sampai y rho gy rho g dy ya. Dengan demikian maka tekanan benda yang di dalam fluida atau dalam hal ini cairan itu adalah tekanan permukaan ditambah dengan massa jenis benda kali gravitasi kali ketinggian bendanya ya. Oke. Jadi P menyatakan tekanan hidrostatis total ya. Sedangkan kedalaman Y adalah di mana benda itu berada ya. Dan fluidanya memiliki massa jenis rho. Jadi yang dipakai bukan massa jenis benda tapi massa jenis fluidanya ya. Bukan massa bendanya yang tercelup. Jadi pada P0 adalah tekanan yang bekerja pada Y0. Kita mengambil sumbu Y0 itu ada di permukaan ya. Jadi tekanan pada permukaan fluida itu kita anggap Y-nya sama dengan 0 ya. Tekanan atmosfer itu dianggap adalah tekanan pada permukaan fluida yang besarnya adalah 1 atmosfer. Itu identik dengan 101,325 kilopascal atau ya 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi tekanan hidrostatis semakin besar ketika Y-nya semakin tinggi atau besar atau semakin dalam ya. Jadi ketika seorang penyelam menyelam semakin dalam, maka tekanan yang bekerja pada penyelam tersebut semakin besar. Nah, ini akibat tekanan hidrostatis tadi ya. Ya tentu soalnya ini diketahui tekanan udara adalah 1 atmosfer dan gravitasi 10. Tentukan tekanan di bawah permukaan danau pada kedalaman 10, 20, 30 cm ya. Tentu saja Anda sudah bisa bayangkan bahwa makin dalam pasti tekanannya lebih besar ya, karena P sama dengan P0 ditambah rho G Y ya. Oke, dengan demikian kita sudah tahu bahwa tekanan yang paling dalam itu memiliki tekanan yang paling besar ya. Jadi di antara 3 kedalaman 10, 20, 30 maka yang 30 ini memiliki tekanan paling besar. Ya. Contoh soal lain, air di dalam sebuah tabung dengan tinggi 30 cm, massa jenis air 1000 kg meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Tentukan pertama besar tekanan hidrostatik di dasar tabung jika tekanan udara luar diabaikan ya, tadi P0 nya tidak ada. Nah, ketika tinggi air raksa yang setara dengan tekanan hidrostatik pada soal A, apabila massa jenis air raksa adalah sekian. Jadi kita ukur dengan ketinggian air raksa suatu barometer ya, hidrostatik itu ketika mendapatkan nilai tekanan di A sini berapa tinggi air raksanya ya, itu persoalannya. Jadi tekanan hidrostatik adalah rho GH karena P0 nya dianggap tidak ada sehingga hasilnya adalah 1000 Newton per meter persegi ya. Jadi
Ya, ini bukan kubik tapi persegi ya. Jadi tinggi air raksa, maka kita masukkan aja bahwa rho-nya adalah rho air raksa ya. Dengan tekanan yang seperti ini, maka berapa ketinggian air raksanya, maka kita dapatkan adalah 2,2 cm. Anda bisa bandingkan dengan ketinggian air yang 0,3 meter atau 30 cm ya. Jadi ketinggian air raksa lebih rendah dibanding ketinggian air ya. Oke. Nah, bagaimana mengukur tekanan? Itu biasanya digunakan dengan alat ukur yang namanya manometer, yaitu bentuknya seperti ini. Jadi ada pipa U yang disambung dengan tabung dari gas yang lain. Jadi alat ini mengetahui tekanan fluida pada dengan cara mengukur ketinggian dua permukaan yang berbeda ya, seperti ini. Dengan matematik adalah tekanan dikurangi P0 atau tekanan luar ya, tekanan permukaan itu hasilnya sama dengan cairan, massa jenis cairan kali gravitasi dan selisih ketinggian dari cairan tersebut ya. Jadi kita ingin tahu berapa besarnya P yang ada di tabung yang disambung dengan pipa U ini. Jadi ketika P kita tidak tahu tekanan gasnya berapa, kita dengan alat yang manometer yang pada intinya adalah pipa U itu, maka Y sama dengan H itu adalah P ini dikurangi P0 sama dibagi dengan rho G. Jadi selisih P dengan tekanan permukaan itu kita bisa mengetahui ketinggian dari dua permukaan yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan ya. Nah, perbedaan ketinggian sebesar ini disebabkan adanya perbedaan tabung leher U sebelah kiri dengan tabung leher sebelah kanan. Jadi selisih tekanan A dan B itu adalah P min P0 disebut tekanan gauge ya. Tekanan gauge itu merupakan selisih antara tekanan dikurangi tekanan luar ya, tekanan permukaan. Tekanan gauge ini dipengaruhi oleh massa jenis dari fluida ya yang mengisi tabung. Jadi maka pengukuran tekanan berhubungan dengan jenis fluida yang diisikan pada tabung pipa U nya ya. Jadi tekanan gauge ini bisa tergantung dari massa jenis fluida yang mengisi tabung. Baik, kita lanjutkan dengan memahami tentang apa itu hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida akan memenuhi seluruh ruangan tertutup yang fluidanya adalah di dalam ruang tertutup, maka akan diteruskan oleh fluida ke segala arah dengan besar yang sama ya. Seperti ini contohnya, bahwa ada dua kaki ya dari tabung, dari pipa A, pipa 1 ini dengan luas permukaan A1 dan tabung pipa kedua dengan luas permukaan
dua yang berbeda ya, artinya sebelah kiri lebih kecil dibanding sebelah kanan ya, sesuai dengan hukum Pascal bahwa ketika tekanan diberikan pada suatu ruang tertutup, maka tekanan itu akan bekerja ke segala arah di dalam fluida itu yang besarnya sama. Artinya kalau kita tekan sebelah kiri dengan F1 dibagi dengan luas permukaannya itu harus sama dengan F2 dikalikan dengan luas permukaannya dibagi dengan luas permukaannya, atau tekanan di pipa 1 itu harus sama dengan tekanan di pipa 2. Itu yang dinamakan dengan hukum Pascal ya. Secara matematis dinyatakan bahwa P1 yang sebelah kiri sama dengan P2 sebelah kanan ya. Nah, kita tahu P1 itu adalah F1 dibagi A1 ya, dan di P2 adalah F2 dibagi A2. Oke. Jadi ini segitiga hukum Pascal itu menyatakan bahwa fluida di dalam ruang tertutup itu ketika mendapat tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama ya. Nah, prinsip dari hukum Pascal ini digunakan dalam peralatan teknik yang kita sudah familiar, yaitu dongkrak hidrolik ya. Ketika kita menekan tabung itu, maka akan diteruskan ke pipa yang lain ya, dengan gaya yang sama, tekanan yang sama. Yang kedua, pompa hidrolik, mesin hidrolik mengangkat mobil ya, bisa mesin pres hidrolik ya, dan rem hidrolik. Jadi prinsip-prinsip hukum Pascal itu bisa digunakan di sana ya. Contoh soalnya adalah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang sekitar masing-masing adalah 0,1 meter persegi dan 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, dengan digunakan untuk mengangkat mobil seberat 2 kali 10 pangkat 4 Newton. Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada penampang yang kecil ya? Jadi ada alat pengangkat dengan luas penampang yang berbeda ya. Nah, berapakah besar gaya yang harus diberikan pada penampang yang kecil ya? Ketika kita tahu bahwa untuk mengangkat mobil seberat 2 kali 10 pangkat 4 Newton ya. Jadi kita tahu bahwa diketahui mobil yang mengangkat yang diangkat oleh alat pengangkat dengan penampang yang besar itu dinamakan A1. Penampangnya adalah yang kecil ya, yang gede ini mengangkat yang untuk berat ini. Maka kita bisa menggunakan persamaan hukum Pascal ya, bahwa perbandingan gaya dengan luas itu sama, sehingga kita dapatkan bahwa gaya untuk mengangkat mobil yang berat seperti ini untuk pipa yang diameter yang kecil itu
adalah 80 Newton. Jadi dengan menghitungnya seperti ini ya, jadi gaya 1 dibagi luas penampang 1 sama dengan gaya 2 dibagi penampang 2, hasilnya adalah 80 Newton ya. Ya, untuk yang kedua yaitu dengan menganggap bahwa tekanan di A sama dengan tekanan di B ya, kita anggap bahwa di A itu adalah tekanan luar ditambah dengan ketinggian fluida yang pertama dan yang sebelah kanan adalah fluida yang kedua ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya setelah hukum Pascal kita akan memahami tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu menyatakan bahwa gaya hidrostatik yang dihasilkan oleh fluida ya sebanding dengan massa fluida yang dipindahkan. Jadi ketika ada benda masuk ke dalam suatu fluida, maka besarnya gaya hidrostatik, artinya gaya tekan ke atas itu sebesar dari massa fluida yang dipindahkan. Artinya kalau kita mempunyai gelas terisi penuh ya, terus kita masukkan ke dalam gelas tadi adalah batu ya, batu itu tentu saja mendapatkan gaya hidrostatis ke atas. Nah, ketika batu masuk ke dalam gelas, maka ada air yang keluar atau fluida yang keluar atau ya tumpah itu, maka massa fluida yang keluar ini itu bisa kita nyatakan sebagai gaya hidrostatiknya ya. Jadi secara matematis jadi adalah gaya hidrostatis itu sama dengan massa jenis fluida ya dikalikan dengan gravitasinya dikalikan dengan volume benda yang tercelup ya. Jadi prinsip hukum Archimedes itu menyatakan bahwa gaya hidrostatik itu merupakan massa fluida yang dipindahkan ya, massa fluida yang dipindahkan itu besarnya sama dengan fluida massa massa jenis fluida dikalikan gravitasi dikalikan dengan volume benda yang tercelup ya. Jadi ini prinsip hukum Archimedes ya. Nah, hukum Archimedes ini digunakan secara teknologi yang sudah dikembangkan sejak dulu ya, itu adalah hidrometer, alat mengukur massa jenis zat cair ya, bisa dengan pemakaian hukum Archimedes pada kapal laut. Prinsipnya ada kapal selam ya, ada balon udara, galangan kapal dan lain-lain. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui bahwa kurang lebih mahkota ini kita tentukan bahannya apakah emas atau bukan ya. Jadi bagaimana caranya, yaitu ketika kita tentukan berat atau gaya berat ya ketika digantung di udara ya. Jadi
ketika kita timbang itu adalah nilainya adalah 7,84 Newton ya. Nah, dengan prinsip bahwa semua gaya yang diam ini adalah sama dengan 0, maka ada tegangan tali dikurangi gaya gravitasi atau gaya beratnya itu sama dengan 0, maka gaya gravitasi dan tegangan tali adalah kita dapatkan pada saat terbaca di sini ya. Nah, pada saat digantung di dalam suatu fluida atau larutan atau cairan ya, terbaca adalah 6,84 Newton. Nah, prinsip yang sama kita pakai, namun di dalam gaya yang ada di dalam fluida ini tentu saja ada gaya hidrostatis ya, ada T2 dikurangi gaya gravitasinya ya. Jadi tentu saja gaya hidrostatis itu kita peroleh dengan gaya gravitasi yang kita tahu adalah di sini, sedangkan gaya tegangan talinya kita lihat di alat ukur bacaan itu sebesar ini. Jadi gaya hidrostatisnya kita tahu 1 Newton. Nah, kita tahu bahwa gaya hidrostatis itu berhubungan dengan massa jenis ya. Jadi menurut hukum Archimedes, maka massa jenis air dikalikan gravitasi dan benda tercelup, volumenya itu yang digambarkan atau yang dinyatakan oleh Archimedes ya. Jadi kita bisa menghitung ya volume benda yang tercelup karena kita tahu rho air, kita tahu gravitasi, kita tahu gaya hidrostatisnya ya. Jadi dengan demikian volume benda kita tahu hasilnya ya, karena benda itu tercelup semua, artinya volumenya keseluruhan ya. Jadi dengan demikian massa jenis benda adalah dikalikan dengan volumenya, itu mendapatkan jadi rho atau massa jenis benda itu masanya dibagi volumenya ya. Massa benda itu dikalikan gravitasi, maka volume benda dikalikan gravitasi itu hasilnya adalah bisa kita dapatkan ya. Jadi gaya gravitasi adalah berat bendanya, dan volume kali gravitasi adalah yang kita sudah dapatkan volumenya, gravitasinya tahu, maka rho benda itu bisa kita dapatkan ya. Jadi dengan demikian massa jenis benda itu adalah sekian. Nah, kita akan cek massa jenis benda yang sebesar ini apakah memang betul terbuat dari bahan emas murni ya. Kita tahu massa rho emas itu adalah sekitar 9,3 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Jadi bila dibandingkan dengan massa emas itu tidak sama, maka kita bisa yakin bahwa benda itu bukan terbuat dari emas. Jadi itu seperti itu prinsip pemakaian perhitungan hukum Archimedes ya. Ini contoh selanjutnya Anda bisa pelajari di rumah ya tentang hukum Archimedes ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan
benda itu mengapung, melayang, dan tenggelam, ya. Nah, kita lihat bahwa suatu benda kalau di dalam fluida atau dimasukkan ke dalam air, dalam hal ini ya balok kayu, maka pada kayu ada gaya-gaya, antara lain adalah gaya gravitasi, ya. Ini gaya gravitasi dan gaya hidrostatik, dan tekanan atau gaya dorong ke atas oleh air adalah gaya hidrostatis, ya. Gaya tekan atmosfer P0, ya. Jadi ini ada informasi bahwa gaya ke atas itu sama dengan gaya hidrostatis, artinya di sana adalah ada tekanan luar ditambah rho GH dikalikan permukaan luasnya, dan gaya ke bawah adalah masanya, ya, atau berat, ya, ditambah dengan tekanan luar kali luasnya, ya. Jadi gaya ke bawah dan ke atas itu sesuai dengan persamaan hidrostatis, ya. Jadi dengan demikian pada kayu yang diam maka setimbang antara gaya ke atas dan gaya ke bawah. Jadi dengan menyamakan ini sehingga kita peroleh akhirnya adalah massa jenis atau kerapatan benda dibagi massa jenis fluida itu besarnya sama dengan ketinggian benda yang tercelup, ya, dibagi dengan ketinggian dari bendanya, ya. Jadi ini prinsip kesetimbangan antara gaya ke atas dan gaya ke bawah ketika suatu benda berada di dalam air, ya, berada di dalam air itu atau berada dalam suatu fluida itu dengan posisi ada ketinggian benda yang dinyatakan dengan indeks Y, dan yang benda tercelup itu adalah dengan indeks H, ya. Maka nilai kerapatan benda dibagi kerapatan air itu sama dengan benda yang tercelup dibagi dengan ketinggian bendanya, ya. Ini prinsip adanya kesetimbangan benda ketika kesetimbangan gaya ketika benda dimasukkan ke dalam air yang ada dimensi celup dari benda itu, dimensi benda yang tercelup, ya. Nah, dengan prinsip ini maka ketika benda itu Y-nya lebih besar dari H itu, maka benda itu sebagian ada di permukaan, jadi dia melayang. Jadi di sini dinyatakan bahwa perbandingan H dibanding dengan Y-nya, ya, di mana H itu adalah ketinggian benda yang tercelup, ya. Kita lihat di sini
H itu adalah ketinggian benda yang tercelup, sedangkan Y adalah ketinggian benda, ya. Maka kalau dia perbandingannya itu lebih kecil, maka benda itu mengapung, ya. Jadi kalau dia sama dengan 1, dia akan melayang. Nah, kalau dia lebih besar, dia akan tenggelam, ya. Oke, jadi itu kita bisa menyatakan melayang, mengapung atau tenggelam dari benda yang berada di dalam air, ya. Jadi ini contoh soalnya seperti ini, ya. Jadi ada benda volumenya 20 meter kubik dengan massa jenis 800 kg meter kubik. Jika benda dimasukkan ke dalam air dengan massa jenis ini, tentukan volume benda yang berada di atas permukaan air. Berarti kita mencari selisih dari benda yang tercelup dengan benda yang tidak tercelup, ya. Jadi di sini kita masukkan ke dalam persamaan bahwa rho air adalah V bagian dan tercelup dikalikan rho benda kali volume benda, ya. Maka kita bisa mendapatkan ketinggian yang tercelup, ya. Jadi dengan demikian volume permukaan yang ada, volume bendanya dikurangi benda yang tercelup, maka yang ada di permukaan adalah volumenya adalah 4 meter kubik, ya. Oke. Selanjutnya ada istilah di fluida adalah tegangan permukaan pada fluida, ya. Tegangan permukaan beda dengan tekanan permukaan, ya. Tegangan itu merupakan garis gaya tegang yang dimiliki permukaan cairan, ya. Nah, apa yang menyebabkan adanya gaya tegang itu adalah gaya tarik kohesi antar cairan molekul atau molekul cairan, ya. Nah, gaya tarik menarik partikel sejenis itu disebut kohesi, sedangkan gaya tarik partikel yang tidak sejenis itu adhesi. Jadi kalau molekulnya sama itu dinamakan gaya kohesi, sedangkan yang tidak sama maka dia dinamakan adhesi, ya. Jadi tegangan permukaan itu adalah gaya tegang yang berada di permukaan cairan. Jadi seperti ini kurang lebih, ya. Kalau ini di dalam cairannya sendiri posisi di P ini, maka molekul-molekul yang ada di dalam ini adalah yang sama, ya, yaitu cairan, ya. Sedangkan yang di titik Q itu sebagian di dalam ini adalah cairannya, yang di atas adalah udara, ya. Jadi ketika di titik P maka resultante gayanya 0 karena dia sama, ya, ke segala arahnya sama. Sedangkan di titik Q maka arah ke bawah itu adalah gaya kohesi, sedangkan ke atas adalah gaya adhesi. Jadi di sini resultantenya tidak sama dengan 0 karena ada gaya yang lain, yaitu selain kohesi ada gaya adhesi. Nah, disinilah yang dinamakan adanya tegangan permukaan, karena di
permukaan itu gayanya tidak nol ya, karena ada gaya dua, yaitu adhesi dan kohesi. Nah, tegangan permukaan itu terutama permukaan zat cair ya, berkurang ketika suhunya naik, yaitu pada 0 derajat itu dia tegangan permukaannya sebesar 0,076 Newton per meter ya. Nah, ketika airnya dipanaskan maka dia akan turun ya. Kalau mendidih dia tegangan permukaannya lebih kecil lagi ya. Jadi tegangan permukaan itu tergantung dari suhu, kenaikan suhu ya. Nah, bagaimana menghitung atau menentukan tegangan permukaan fluida, yaitu yang diistilahkan adalah gamma ya, perbandingan antara gaya permukaan dan panjang permukaan yang tegak lurus gaya ya. Jadi kita biasanya membuat percobaan adalah kawat yang diisi dengan cairan sabun, gelembung larutan sabun, maka ketika kita tarik ya sampai suatu Y tertentu, dia akan pecah ya. Jadi ini kita menentukan berapa Y nya ya. Jadi gaya itu sama dengan gaya berat dengan tegangan talinya ini ya. Jadi dengan demikian gaya tegangan permukaan itu adalah gaya dibagi 2 kali panjang tali ya, panjang tali ini L. Oke, itu bagaimana mencari tegangan permukaan fluida ya. Nah, tetesan zat cair pada fluida cenderung untuk memperkecil luas permukaan, artinya karena adanya tegangan permukaan. Jadi tetesan air itu cenderung membuat makin ke bawah makin kecil sehingga dia jatuh ya. Jadi tetes air tentu saja Anda perhatikan dia akan memperkecil luas permukaannya. Nah, ini akibat adanya tegangan permukaan. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah meniskus, yaitu kelengkungan permukaan pada suatu zat cair pada dinding tabung ya, meniskus. Jadi Anda perhatikan suatu kelengkungan yang dia mengarah ke atas, cekung ini dengan sudut seperti ini namanya sudut kontak, adalah sudut antara permukaan zat dengan cairannya ya. Ini adalah sudut kontak yang dinamakan meniskus, adalah kelengkungan dari fluidanya atau cairan dengan dinding wadahnya ya. Yang ke atas ada yang ke bawah, artinya kalau ke atas sudutnya adalah sudut kecil, ini sudut cembung ya. Oke, jadi meniskus kelengkungan permukaan dari suatu zat terhadap wadah atau tabungnya. Nah, di situ sudah kita lihat tadi ada 2 macam karena ada sudut kontak yang berbeda ya. Jadi ada meniskus cekung dengan sudut kontaknya adalah kurang dari 90 derajat, artinya ke arah atas ya.
Jadi ini namanya meniskus cekung, ya. Terjadi pada permukaan air pada suatu wadah kaca atau bejana kaca. Nah, dengan sudut kontak yang lebih besar dari 90 derajat, berarti dia adalah malah ke arah bawah, cembung. Itu dinamakan meniskus cembung, ya, karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Itu terjadi pada permukaan air raksa pada bejananya. Jadi Anda perhatikan kalau air raksa, dia akan membentuk sudut lebih dari 90 derajat antara air raksanya dengan dinding, ya. Selanjutnya ada istilah kapilaritas, ya. Jadi kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Ini tergantung dari meniskusnya tadi. Jadi ketika dia kita masukkan pipa kapiler ke dalam meniskus cekung, ya, maka pipa kapiler itu terisi oleh cairan itu sampai ketinggian tertentu, ya. Nah, sedangkan pada meniskus cembung, ya, maka ketika pipa kapiler kita masukkan, maka cairan itu yang naik tidak sampai dengan sama dengan permukaan ketinggian permukaannya. Jadi dia hanya sampai di bawah saja. Jadi ini perbedaan tentang kapilaritas atau naik turunnya peristiwa permukaan zat cair, dinamakan kapilaritas, yaitu adanya meniskus cekung, dia bisa naik sampai melebihi permukaannya, sedangkan dengan meniskus cembung dia tidak akan sampai permukaan atasnya, ya. Jadi bagaimana mendapatkan ketinggiannya adalah dua tegangan permukaan dikalikan kosinus sudutnya dibagi rho nya kali gravitasi dikali jari-jari tabung kapiler, ya. Ini bagaimana mendapatkan ketinggian suatu cairan yang bila ada pipa kapiler dimasukkan ke dalamnya, ya. Jadi bisa naik atau bisa turun, ya. Oke, tergantung dari sudut kontak atau sudut meniskusnya, ya. Jadi, dalam bentuk cairan di dalam pipa kapiler tergantung pada sudut kontak cairan. Permukaan cairan akan naik ketika sudutnya lebih kecil dari 90, yaitu meniskus cekung, dan permukaan cairan akan turun, ya, ketika sudut kontaknya itu adalah lebih besar dari 90 derajat atau meniskus cembung, ya. Ya, contoh soalnya tinggal dimasukin ke dalam rumus, tidak perlu dibahas, ya. Nah, selanjutnya tentang dinamika fluida. Ya, kita tahu namanya dinamika, tentu saja fluidanya tidak statis atau diam, dia bergerak, ya. Jadi mempelajari fluida bergerak, itu dinamakan hidrodinamika, ya. Contoh fluida bergerak adalah angin, aliran air sungai, ombak di laut, aliran air pada keran, sirkulasi darah, dan sebagainya. Yang penting
fluidanya bergerak ya. Nah, gerak fluida itu biasanya disebut mengalir ya. Jadi gerak fluida dalam arti mengalir ini ada dua jenis, ada aliran laminar, yaitu fluida yang mengalir memiliki kecepatan yang seragam. Ini namanya aliran fluida laminar ya. Yang kedua aliran turbulen, yaitu aliran fluida yang terjadi fluktuasi atau perubahan akibat tekanan dan kecepatannya. Perubahan tekanan dan kecepatannya itu dinamakan aliran turbulen. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi jenis fluida yang mengalir dianggap aliran laminar ketika ada asumsinya fluida tidak mengalami pergerakan rotasi ya. Jadi artinya geraknya translasi saja. Dan temperatur fluidanya konstan, ini dianggap laminar ya. Jadi fluidanya temperatur konstan, tidak mengalami rotasi, dan kecepatan fluida dan tekanan yang bekerja tidak tergantung dari waktu, artinya konstan ya. Jadi anggapan yang lain adalah tidak ada gesekan ya. Di dalam fluida bergerak itu bisa dinamakan laminar ketika tidak ada gesekan. Jadi yang selanjutnya, fluida memiliki sifat non kompresibel, artinya fluida tidak mendapatkan perubahan massa jenisnya atau massa jenisnya tetap ya. Oke. Nah, itu tadi tentang pergerakan fluida atau mengalir ya. Laminar itu seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah persamaan kontinuitas. Di dalam fluida ada pipa yang kedua ujungnya memiliki luas penampang yang berbeda. Tadi kalau diperhatikan ada hukum Archimedes, tapi ini yang akan mendalami dalam aliran fluida itu nanti dinamakan persamaan kontinuitas, yaitu bagaimana volume air yang mengalir pada penampang yang kecil ya akan sama dengan volume air dengan penampang yang lain yang berbeda ya. Jadi yang dinamakan persamaan kontinuitas itu dalam selang waktu yang sama luas penampang A2 fluida bergerak dengan kecepatan V2 pada lintasan ini akan jumlahnya volumenya sama. Jadi volume air itu yang melewati penampang 1 dan penampang 2 itu disamakan. Jadi massa air yang melewati dari penampang itu tentu saja massanya sama ya. Jadi diawali dengan massa yang sama, di mana massa itu adalah rapatnya dikalikan volume ya, sehingga dengan demikian volume dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan luas permukaan itu sama dengan luas permukaan dikalikan kecepatan yang lain ya. Jadi tentu saja dengan kecepatan awal pada pipa kecil tentu saja lebih besar dibanding ketika dia
melewati penampang yang besar ya. Contohnya kalau Anda ingin membuat kecepatan air lebih kencang, maka Anda akan menjepit selang air itu lebih kecil ya, seperti itu. Jadi yang dinamakan persamaan kontinuitas adalah besaran luas penampang dikalikan kecepatannya, itu akan mengalirkan jumlah volume setiap detiknya itu sama ya. Ini yang disebut sebagai debit atau dengan simbol Q ya. Jadi persamaan bahwa luas penampang dikalikan kecepatan itu konstan, yaitu yang menyatakan volume mengalir tiap detik atau debitnya tidak berubah ya. Ini yang dinamakan persamaan kontinuitas, bisa dinyatakan dalam perbandingan kecepatan pada luas penampang ya, berbanding terbalik dengan luasnya. Jadi ketika kecepatannya lebih besar, maka tentu saja luas penampangnya lebih kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan persamaan kontinuitas, yang memberi arti bahwa dia merupakan volume mengalir setiap detik yang disebut debit, yaitu dengan simbol Q ya. Ya, contohnya sebuah pipa lurus ada dua penampang, masing-masing luas penampangnya 200 dan 100 mm persegi. Pipa diletakkan horizontal, sedangkan air di dalamnya mengalir dari penampang besar ke penampang kecil ya. Jika kecepatan arus di penampang besar 2 meter per detik, tentukan kecepatan arus di penampang kecil dan volume air yang mengalir setiap menit ya. Jadi dengan memakai persamaan kontinuitas, yaitu luas penampang kali kecepatan itu harus sama, maka kita dapatkan kecepatan dari penampang yang kecil ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Nah, volume air yang mengalir tiap menit itu yaitu dikalikan dengan waktunya per menit dari salah satu A kali V itu sama dengan itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas dengan persamaan Bernoulli. Nah, apa bedanya persamaan Bernoulli dengan persamaan kontinuitas ya? Kalau tadi tidak memperhatikan adanya ketinggian dari masing-masing diameter, yaitu diambil dari lantai, yaitu Y1 dan Y2, maka Bernoulli itu mengukur titik 1 di ketinggian Y1 dan titik 2 ketinggian Y2 ya. Maka tentu saja kita akan menentukan gaya yang di titik 1 dan gaya di titik 2 ya. Jadi dengan demikian selanjutnya kita
menyatakan bahwa kerja itu adalah gaya dikalikan dengan selisih dari jarak tempuhnya, ya. Dengan menyatakan selisih kerja, maka kita dapatkan bahwa ada prinsip selisih tekanan dikalikan luas dikalikan kecepatan terhadap waktu, ya. Jadi ini persamaan Bernoulli. Selanjutnya akan dilanjutkan dan terakhir diperoleh persamaan Bernoulli itu ada rho GY ini adalah energi potensial, ini energi kinetik, ini tekanannya. Jadi persamaan Bernoulli adalah tekanan dijumlahkan dengan energi mekanik itu sama dari posisi 1 dengan posisi 2. Jadi dengan demikian untuk pipa yang lurus maka kita hilangkan adanya jadi penjumlahan antara tekanan dengan kerja itu adalah konstan, ya. Jadi persamaan Bernoulli itu seperti ini, tapi ketika fluida mengalir pada pipa lurus, ya tidak ada perbedaan ketinggian, maka penjumlahannya itu tetap, ya. Nah, penerapan persamaan Bernoulli ini pada alat ukur tabung Venturi, yaitu ketika dia masuk ke dalam dengan suatu kecepatan dan diameter besar melalui diameter kecil. Tapi di sini ada tabung pipa U yang menunjukkan adanya ketinggian cairan untuk menyatakan perbedaan tekanan, ya. Jadi dengan demikian kecepatan yang kita peroleh itu merupakan luas penampang yang 2 ini akar dari 2 kali rho 1 jadi dengan rho 2 yang ada di pipa U ini, rho aksen, ya. Itu ini adalah alat ukur tabung Venturi yang menggunakan prinsip persamaan Bernoulli, ya. Contoh soalnya tinggal masukin rumus, tidak perlu dijabarkan lagi. Nah, kita mengenal tentang viskositas atau kekentalan, ya. Kita tahu di dalam jenis-jenis oli misalnya itu ada kekentalan yang berbeda-beda, artinya yang disebut viskositas adalah sifat kekentalannya, ya. Jadi saat fluida bergerak di dalam pipa akan ada gesekan, maka fluida pada dinding menyebabkan kecepatan aliran fluida itu akan berbeda-beda. Nah, jadi ini kecepatan ideal itu laminar itu keluar dari tabung itu akan mengalami atau menunjukkan kecepatan yang sama, ya. Ini adalah yang dinamakan laminar. Nah, namun ketika fluida karena tidak ada gaya gesek, maka dia seperti ini, ya. Tapi karena ada gaya gesekan, maka akan terjadi perlambatan ketika di dekat dinding, ya. Jadi Anda perhatikan bahwa yang di tengah ini lebih cepat dibanding yang dekat dinding. Nah, ini ada peristiwa gesekan, ya.
Jadi dengan demikian aliran ini disebut aliran Biswil ya. Jadi sifat kekeralan fluida atau viskositas itu menyebabkan munculnya gesekan pada fluida dengan dinding pipa ya. Jadi fluida yang viskos itu akan membuat munculnya gesekan ya. Jadi bagaimana mengukur viskositas suatu cairan, yaitu yang di indeks disimbolkan sebagai eta, itu seperti ini dengan satuan Newton detik per meter persegi ya. Itu setiap fluida semakin besar nilai etanya, semakin besar gesekan ya. Bila fluida mengalir dalam pipa, maka gaya yang dikerjakan fluida pada dinding sebanding dengan etanya atau koefisien viskositasnya, luas bidang kontak, dan berbanding terbalik dengan ketebalan fluida. Jadi bisa dituliskan dalam persamaan bahwa gaya itu besarnya sama dengan koefisien viskositasnya dikalikan luasnya dikalikan kecepatan dan ketebalan dari fluidanya ya. Jadi ini kita bisa menghitung koefisien viskositas ketika kita tahu gaya, kita tahu dengan kecepatan alir, luasnya, dan ketebalannya. Dengan adanya viskositas fluida, maka energi fluida tidak sama pada akhir dan awal. Jadi sini ada energi hilang karena ada gesekan ya. Jadi perubahan energinya itu berbentuk penurunan tekanan. Jadi tekanannya akan ada selisih di mana ada sebanding dengan Q kali faktor resistensi. Q adalah debit fluida ya. Yang tadi kita sudah nyatakan bahwa untuk fluida laminar maka faktor resistensinya itu adalah 8 kekentalan dikalikan panjangnya dibagi pi R pangkat 4 ya. Jadi tentu saja adanya viskositas ada penurunan. Jadi penurunan tekanan itu besarnya adalah debit fluida dikalikan dengan 8 viskositas dikalikan panjang dibagi pi R pangkat 4. Jadi bentuknya seperti ini, adanya penurunan tekanan itu berhubungan dengan debitnya dengan koefisien viskositasnya, panjangnya berbanding terbalik dengan R-nya ya. Nah, ini yang dinamakan persamaan Boole, yaitu ada penurunan tekanan ya ketika menggunakan cairan yang viskos ya. Contoh soalnya seperti ini ya, tinggal masukin persamaannya, tidak susah ya. Oke, yang terakhir mungkin kita membahas tentang adanya turbulensi, yaitu ketika aliran itu kecepatannya beda dan tekanannya berbeda ya. Jadi kecepatan aliran sangat besar, jadi sifat laminaritas fluida hilang. Nah, tentu saja fluida itu bisa mengalami gerak rotasi ya, dan gerak tak berpola lainnya. Nah, sifat turbulensi muncul adanya gerak rotasi pada fluida ya. Jadi salah satu itu adalah
aliran fluida mencapai batas pola aliran laminer. Jadi nanti ada yang disebut dengan karakternya bilangan Reynolds ya, NR ini. Jadi bilangan Reynolds ini bisa kita menentukan aliran itu laminer atau turbulensi ya. Jadi bilangan Reynolds itu besarnya adalah 2R dikalikan rho kali kecepatan dibagi dengan viskositasnya. Oke. Jadi ketika bilangan Reynolds di bawah 2000 maka cenderung laminer. Tapi ketika di atas 3000 maka dia turbulen. Di antara 2000 dan 3000 cenderung tidak stabil, artinya berubah dari laminer turbulen dan sebaliknya. Nah, untuk mendalaminya dalam fluida ini Anda silakan mengerjakan soal bab 16 seperti ini ya. Oke, terima kasih.